Jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat. Berbagai aturan diterapkan untuk memaksa warga tertib melakukan protokol kesehatan. Salah satunya mewajibkan masyarakat menggunakan masker meski berada di kendaraan pribadi. Di ibu kota, peraturan terkait pelanggaran protokol kesehatan tertuang dalam Pergub DKI nomor 88 pasal 18 ayat 4 butir C. Dijelaskan bahwa pengguna mobil pribadi wajib menggunakan masker meski sendirian atau ada penumpang lainnya. Sedangkan ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Warga diharuskan menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu ketika berada di luar rumah, termasuk saat menggunakan kendaraan bermotor. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi kerja sosial selama 1 jam atau denda paling banyak Rp250.000. Jika melanggar 3 kali dan seterusnya dikenai sanksi kerja sosial selama 4 jam atau denda paling banyak Rp1.000.000. Guys, jadi aku tadi ketangkep gara-gara di mobil sendirian. Beberapa pengguna kendaraan protes saat kedapatan tak menggunakan masker saat dalam kendaraan pribadi. Seperti yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang perempuan tak terima mobilnya diberhentikan karena dirinya tak menggunakan masker saat di dalam mobil seorang diri. Nah, terus aku bernafas dikit nih ya. Ketangkep dong. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati selama di mobil. Masa kalau di mobil sendirian jelas nggak ada siapa-siapa, kita mau nularin siapa dan ditularin siapa, itu kok harus pakai masker dan kita ditangkap. Tapi setelah itu digiringnya justru ke tempat yang rame, penuh kerumunan, dan mereka pun nggak melaksanakan protokol PSBB gitu loh. Selain itu, pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk melakukan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan, serta digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, masih membahas terkait dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Dr. Andi Komeni Takdir, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dr. Koko. Dr. Koko, Anda bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, Dr. Koko, kalau bahas mengenai penggunaan masker ya, akhir-akhir ini kan ada aturan-aturan baru yang mungkin menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Kita coba bahas satu persatu. Salah satunya larangan penggunaan masker jenis scuba dan juga buff selama berada di dalam kereta. Nah, karena ada larangan ini dok, mungkin banyak yang kemudian bertanya kalau kemudian menggunakan masker satu lapis, tapi dilapis dengan masker lain atau masker bedah atau misalnya dilapis tisu, ini efektif tidak sebenarnya dok? Oke, jadi begini, ide dasarnya adalah bagaimana semua orang menjadi lebih aman, tidak tertular, dan juga tidak menularkan bagi mereka yang OTG. Nah, ini sebabnya semua orang diminta menggunakan masker. Tapi kemudian ditanyakan, masker yang seperti apa? Awal-awal kita kesulitan untuk mencari masker medis. Tapi sekarang jumlahnya mungkin sudah agak lebih banyak ya. Cuman memang kemudian mayoritas masyarakat sempat menyediakan dan sampai hari ini terbiasa sebagian kita itu menggunakan masker kain. Nah, masker kain yang selapis atau juga masker scuba itu memang efektivitasnya jauh lebih rendah. Maka mungkin siasat ini perlu disiasati bagaimana untuk meningkatkan efektivitas perlindungan proteksi dari masker scuba itu. Jadi sebagian saya lihat disiasati dengan melapisnya menjadi 2 lapis. Dan itu boleh-boleh aja, tapi yang jelas upaya pencegahan penularan itu tidak hanya menggunakan masker saja, tapi juga dengan jaga jarak, cuci tangan,
dan upaya-upaya lain yang sudah biasa disampaikan sampai hari ini. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan Dokter Koko mengenai efektivitas penggunaan masker kain dan juga masker scuba maupun masker bedah. Tapi sebelumnya saat ini kami juga sudah tersambung dengan Mbak Evani Jesselyn, ini warga Jakarta yang videonya sempat viral ya, karena pada saat itu dikenai sanksi dianggap melanggar protokol kesehatan padahal sedang berada di mobil seorang diri. Halo Mbak Evani, selamat malam. Halo semua. Iya, Mbak Evani ini videonya sempat viral ya pada saat itu ya, karena dikasih sanksi padahal lagi sendirian di mobil dan menurunkan masker. Boleh diceritakan Mbak seperti apa pada saat itu? Iya, jadi aku biasa sih dari rumah mau ke kantor kan, mau ke kafe gitu. Nah terus di tengah jalan itu emang banyak banget yang jaga pada waktu itu. Tapi kan aku nggak tahu itu kenapa gitu kan. Jadi waktu aku jalan, habis itu kan aku agak pengat nih pakai masker kan di mobil. Jadi aku buka dikit. Nah terus habis itu kayak ada yang datengin gitu. Karena kan emang mungkin waktu itu lagi ketat banget gitu loh. Nah terus habis itu katanya, oh saya salahnya karena memakai masker tidak betul gitu. Nah ya udah. Terus habis itu aku digiring ke posko. Tapi kan kayak waktu sampai di posko itu tuh kayak rame banget gitu. Dan kayak aku sendirian dari mobil nih, terus habis itu ditangkap, tapi malah masuk ke kerumunan gitu. Jadi kan akunya sendiri takut gitu, karena aku sebenarnya emang agak parno ya soal pandemi ini gitu kan. Jadinya ya gimana ya, aku merasa kayak, loh ini gimana sih aku di mobil sendirian malah masuk ke kerumunan gitu loh, banyak orang yang protokol kayak social distancing-nya tuh nggak ada juga gitu. Oke, ini perlu menjadi evaluasi juga berarti ya, posko pencatatan pelanggarannya justru tidak menerapkan jaga jarak ya, ada kerumunan di sana. Tapi sebelumnya Mbak Evani pada saat itu dikenai sanksi apa? Aku kena denda. Berapa denda yang dibayarkan pada saat itu? 55. Rp55.000. Oke, dan setelah kemudian videonya viral ya Mbak Evani pada saat itu, reaksi netizen seperti apa sih? Apakah kebanyakan mendukung Mbak Evani dan mengkritisi kemudian pelanggaran yang dilakukan atau seperti apa? Kebanyakan dari mereka sih kayak bingung juga loh, kenapa kok ada peraturan seperti ini gitu, sama beberapa keluhannya ya lebih ke arah konsistensinya itu ya. Ketika misalkan ada peraturan, ya seharusnya semua orang juga menerapkan hal yang sama. Misal kayak jaga jarak, terus pemakaian masker yang benar gitu sih. Ada nggak yang menceritakan mungkin mengalami kejadian serupa dengan Mbak Evani juga? Oh banyak. Jadi pun ketika aku lagi di sana, itu banyak yang ketangkep itu karena lagi makan, jadi nurunin masker karena makan, atau pas lagi minum gitu. Jadi emang belum banyak yang tahu gitu peraturannya terkait kayak kalau misalkan di dalam mobil walaupun sendirian tetap harus pakai masker. Sepertinya seperti itu sih. Oke, saya ingin coba langsung tanyakan ke Dokter Koko. Dokter Koko, sebenarnya bagaimana sih aturan mengenai berada di dalam mobil sendiri ini? Kenapa kemudian masih harus menggunakan masker? Oke, jadi mungkin ada dua alasan barangkali Mbak. Tapi memang mengenai sosialisasi peraturan ini ya, saya sih mengajak semua orang, termasuk mereka yang memiliki wewenang untuk mensosialisasikan, itu lebih mengedepankan pendekatan yang lebih edukatif daripada yang memberikan sanksi, atau bahkan memberikan reward kepada mereka yang sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena sepertinya hari-hari ini itu orang lebih terkesan dengan upaya tidak hanya mengedepankan sanksi, tapi yang lebih bersifat edukatif. Ini poin pertama. Nah, untuk yang alasan apa di dalam kendaraan meskipun kita sendiri, itu ada dua alasan yang saya bisa kemukakan. Pertama, alasan untuk membudayakan atau membiasakan. Jadi minimal setiap orang tidak lupa mengenakan. Karena bisa jadi kalau kita tidak mengenakan masker, bisa jadi pas turun dari kendaraan, itu lupa. Jadi ini mencoba memperkecil risiko kelupaan menggunakan perisai kita. Di sisi lain, poin keduanya mungkin adalah bisa jadi seseorang itu pada saat dia sedang tidak dalam kendaraan di luar,
itu kita bisa bertemu dengan mereka yang sedang tidak menggunakan masker, kebetulan lagi batuk atau bersin, dan akhirnya kuman itu bisa menempel di tubuh kita. Jadi itu sebabnya meskipun dia sendiri, tapi mungkin sempat berinteraksi dengan orang lain di luar kendaraan. Jadi upaya untuk melindungi lagi dari si pengendara yang sendiri ini. Mungkin itu yang saya lihat, 2 poin yang ingin saya sampaikan dengan alasan penggunaan masker meskipun sendiri dalam kendaraan. Tapi lagi-lagi rasa-rasanya masyarakat Indonesia itu hari-hari ini, karena ini akan dia perlu pembiasaan ya, akan jadi budaya dalam jangka panjang. Kita perlu pendekatan yang lebih edukatif sifatnya dibandingkan memberikan sanksi. Oke, Mbak Evani, kalau dari Anda sendiri apa mungkin saran yang ingin diberikan untuk penegakan pelanggaran protokol kesehatan ke depannya? Oke, mungkin yang pertama lebih ke arah peraturannya diperjelas sih. Jadi kayak misalkan nggak boleh harus pakai masker misalkan ketika di mobil. Nah, boleh mungkin diperjelas apakah itu maksudnya walaupun sendirian tetap harus pakai, ataukah ketika hanya kalau ada penumpang lain gitu, atau peraturan lain-lainnya. Jadi kapan harus memakai masker dan kapan boleh tidak pakai masker, itu mungkin perlu diberikan peraturan yang lebih detail sih. Terus yang kedua mengenai konsistensi pelaksanaan di lapangan. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut, ya, dan maksudnya dikenakan sanksi, harapannya sih maksudnya ini berlaku ke semua orang gitu. Jadi konsistensi aja sih. Jadi kalau misalkan memang mau memberlakukan protokol kesehatan, ya itu lebih ke arah kayak kita harus pakai masker, jaga jarak juga, karena kan salah satu untuk mencegah penyebaran pandemi ini kan dengan tidak berkerumun kan, bergerombol gitu. Jadi ke arah situ. Terus yang ketiga adalah sisi edukasi. Jadi ketika misalkan kita ditangkap, terus setelah itu diberikan kayak penjelasan, kenapa sih kok kita salah dan kenapa sih kok kita harus mengikuti peraturan tersebut, itu mungkin kita akan bisa lebih menerima. Karena kan siapa sih yang mau kena pandemi gitu kan. Jadi pastinya dengan adanya sisi edukasi, sisi penjelasan terkait kesehatan, pastinya kita semua bisa menerima kok gitu. Oke, tapi kalau menurut Mbak Evani, sanksi yang diberikan baik itu sanksi denda ataupun juga sanksi sosial ini efektif nggak sih membuat masyarakat supaya bisa disiplin begitu menerapkan protokol kesehatan? Kalau menurut aku sendiri sih selama tidak ada penjelasan, kan kita pinginnya ini peraturan diikuti, tapi dasarannya itu lebih ke arah karena kita pingin sehat gitu kan, bukan karena kita takut. Kan yang lebih penting seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dikenakan denda atau sanksi, ya mungkin arahannya lebih ke arah kita melakukan peraturan ini hanya karena takut gitu. Kan beda ya antara takut dengan antara paham gitu sih. Jadi baliknya ke sisi edukasi itu tadi sih. Oke, Dokter Koko, ini yang masih menjadi masalah mungkin ya, banyak masyarakat yang menggunakan masker ataupun menjaga jarak lebih karena takut kena sanksi daripada memang memahami pentingnya penggunaan masker dan menerapkan protokol kesehatan ini. Bagaimana nih dokter? Ya itu tadi, sekuat-kuatnya kita memberikan sanksi atau menggunakan pendekatan fix, ya rasa-rasanya orang Indonesia itu lebih senang yang pendekatan care, pendekatan yang sifatnya persuasif dan edukatif. Dua-duanya bisa kita gunakan, tapi mungkin di awal, mungkin dalam 1-2 bulan ini ke depan kita di setiap daerah itu lebih mengedepankan pendekatan yang persuasif, lebih memberikan edukasi apa saja sih sebenarnya yang masyarakat, yang warga bisa dapatkan kalau mereka disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, lebih giat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi jangan melulu kita memberikan sanksi dan fearness ya, rasa takut, tapi lebih kepada bahwa ini sukarela, memang kemauan dari diri sendiri untuk lebih menerapkan pola hidup yang sehat. Oke, Mbak Evani, saya pengen tanya lagi nih, setelah kemudian kejadian kemarin nih dikenai sanksi gitu ya, sekarang gimana nih? Artinya jadi lebih patuh karena memang ada aturannya atau gimana? Apakah kemudian setelah kejadian kemarin
Selalu menggunakan masker saat sendirian di mobil? Iya, aku emang udah berapa bulan terakhir ini emang aku selalu pakai masker dimanapun sebetulnya. Jadi tapi emang kalau pas di mobil emang suka agak tarik kan, karena kan agak pengap gitu. Jadi ya maksudnya kalau aku sih aku melakukan semuanya untuk protokol kesehatan ya, bukan karena takut, sebetulnya seperti itu gitu sih. Oke, kemudian tanggapan dari teman-teman dan keluarga pada saat melihat kejadian yang dialami Mbak Evani seperti apa? Ya masih kaget ya kan, karena teman-teman juga pada say kayak thank you ya udah sharing, karena kan mereka juga belum pada tahu gitu sih ada peraturan seperti ini gitu. Oke, Dokter Koko, ternyata memang salah satu juga yang mungkin masih menjadi kelemahan dalam penerapan protokol kesehatan, sosialisasinya yang dirasa kurang kepada masyarakat. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana nih? Apakah sebenarnya sosialisasi yang dilakukan sudah cukup dan kesadaran masyarakatnya yang masih kurang, atau memang dari sosialisasinya sendiri pun juga dirasa belum cukup menyeluruh kepada masyarakat? Saya pikir ini multifaktor, Mbak. Jadi pertama memang kalau kita lihat edukasi pesan itu mulai dari pemerintah, profesional, tenaga kesehatan, ke publik itu udah menggunakan berbagai media mainstream, kemudian media sosial, dan juga dari gugus tugas saya lihat juga setiap hari ada kurun waktu tertentu mengirimkan pesan melalui SMS ya. Tapi tidak semua orang, belum semua terjangkau dengan pesan itu. Dan belum semua yang terjangkau oleh pesan itu sudah menerapkan. Dan belum semua yang menerapkan juga 100% menerapkan. Jadi ini seperti mendidik ulang kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan, bahkan bukan protokol kesehatan, itu protokol kesannya lebih kaku ya, lebih ke pola hidup sehat, jadi healthy lifestyle. Jadi ini yang perlu disampaikan dari hari ke hari, bagaimana semua orang tuh mau secara simultan, secara berkelanjutan menjadi pribadi-pribadi yang lebih sehat, dan ini akan terakumulasi menjadi sebuah bangsa yang lebih sehat. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Mbak Evani, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami. Semoga sehat selalu. Dan Dokter Koko, kami masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Polisi melakukan tindakan tentu ada aturan hukumnya. Kami melakukan penindakan terhadap penggunaan masker ini mengacu kepada Pergub 79 2020, di mana di dalam pasal 4 Pergub tersebut secara jelas disebutkan bahwa setiap warga masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta itu wajib menggunakan masker yang menutupi mulut, hidung, mulut, dan dagu. Itu jelas di situ. Ketika berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kesehatannya, dan yang ketiga ketika berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Nah, tentu dalam pelaksanaannya kita akan lihat situasi di lapangan seperti apa. Ya, yang kita tindak adalah yang memang nyata-nyata dia tidak menggunakan masker. Kalau misalnya dia maskernya diturunkan, gitu, kan kita menemukannya pada saat itu. Gitu. Kita tidak melihat, kita tidak tahu, tertangkap tangannya kan sedang tidak memakai masker. Nah, itu kita tegur karena aturannya masker itu harus menutupi mulut, hidung, dan dagu. Gitu. Ya, tentu ini pasti namanya aturan, ada yang pro dan kontra. Tapi sadarilah bahwa ini adalah upaya kita untuk sama-sama kita bisa segera keluar dari pandemik ini sebetulnya. Secara angka penambahan penderita COVID yang positif di Jakarta ini kan masih tinggi, rata-rata masih di atas 1.000 setiap harinya. Sementara operasi justisi ini sudah berjalan 8 hari. Nah, tentu kita akan melihat hasilnya nanti setelah misalnya 10 hari sampai dengan 2 minggu dilaksanakan operasi justisi ini, di mana ada pengetatan pembatasan pergerakan orang, sehingga kemungkinan terjadinya penularan juga semakin kecil, sehingga diharapkan angka pertumbuhan positif itu semakin kecil. Tapi patut diingat juga bahwa jumlah orang yang dilaksanakan PCR, tes swab di Jakarta ini kan besar sekali. Statistik menunjukkan 40%, jadi hampir separuhnya tes swab di Indonesia itu dilaksanakan di Jakarta. Otomatis semakin banyak tes yang kita laksanakan, tentu akan semakin banyak OTG penderita positif yang kemudian terjaring gitu. Nah,
50% Jakarta sendiri, sisanya 50% dibagi ke 33 provinsi lainnya. Jadi memang dengan sistem tracking, tracing, dan treatment ini, itu setiap ada yang kena positif pasti akan kita tracking orang-orang di sekitarnya, kita laksanakan swab lagi, demikian juga. Jadi ini bagian bola salju, dan dengan banyaknya tes swab ya mungkin memang tidak heran kalau angkanya tinggi.